kita bisa membanggakan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hajat hidup kita. Kami lanjutkan penjelasan tentang tafsir surah Yasin ini. Yang perlu dicontoh lagi dari sikap Habib An-Najjar adalah beliau sangat ikhlas sekali. Karena keikhlasannya, dia mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perkataan Habib An-Najjar yang dinas dalam surah Yasin, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya kaumku tahu betapa Allah mengampuni aku dan aku dimasukkan golongan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu siapa? Yaitu orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Habib An-Najjar akan meninggal dunia, beliau dibukakan pintu surga. Wahai Habib An-Najjar, itulah tempatmu, surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Itu menjadi contoh kita betapa ikhlasnya Habib An-Najjar. Sehingga setiap kita melakukan ibadah, kita harus ikhlas. Walaupun ibadah itu kecil, tapi kalau ikhlas itu nilainya sangat besar sekali. Walaupun ibadah itu besar, tapi kalau kita tidak ikhlas, ibadah itu tidak bernilai. Haba'am mansura. Maka terkadang ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya kecil, tapi dia menjadi kekasih Allah karena dia beribadahnya ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu apa? Beribadah hanya karena Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena ingin mendapat pujian dari makhluk, bukan karena makhluk. Itu yang namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, dalam beribadah selain ikhlas adalah kita harus jangan ujub. Ujub itu apa? Membanggakan ibadahnya untuk orang lain. Lihatlah ibadahku ini loh hebat. Di dalam hatinya tergerak perkataan itu namanya ujub karena membanggakan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau membanggakan ibadah untuk Allah gimana? Itu merupakan keharusan. Seperti kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang pemuda dari Bani Israel yang ketika itu pergi ke hutan untuk mencari sesuatu kebutuhan di hutan itu. Bisa kayu bakar, bisa menggembala, atau apa saja. Yang jelas yang disampaikan Rasulullah adalah 3 orang ini pergi ke hutan. Tiba-tiba terjadi hujan sangat deras sekali. Sehingga 3 pemuda ini masuk ke dalam gua. Setelah beberapa saat masuk ke dalam gua, tiba-tiba terjadi longsor pada gua itu, sehingga pintu gua itu tertutup rapat oleh longsoran yang ada batu-batuan itu. Maka ketiga pemuda ini ada di dalam gua, tidak bisa keluar dari gua. Sementara mau minta tolong, di situ sudah tidak ada satu orang pun yang ada di hutan itu. Akhirnya satu-satunya jalan adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketiga pemuda ini bersepakat untuk membanggakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi wasilah terbukanya pintu gua ini. Maka yang pertama disuruh berdoa, ayo kamu yang berdoa. Akhirnya yang pertama berdoa, ya Allah, ketika sebelum masuk ke gua ini saya telah berbakti kepada ibuku. Setiap aku bekerja, aku bagi hasil dari pekerjaanku itu. Sebagian untuk ibuku, sebagian untuk
diriku sendiri. Maka ya Allah, dengan kebaikanku kepada ibuku ini, maka bukakanlah pintu goa ini. Seketika pintu goa itu terbuka, tapi hanya sepertiga, belum bisa digunakan untuk keluar karena baru terbuka sepertiga. Kemudian pemuda yang kedua disuruh, ayo kamu berdoa kepada Allah dengan membanggakan ibadahmu. Pemuda yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sebelum aku masuk di goa ini, dulu itu ada seseorang yang datang kepadaku, datang di rumahku dengan membawa seekor kambing yang dititipkan kepadaku. Orang itu titip, aku titip kambing ini kepadamu karena aku akan pergi jauh. Nanti kambing ini akan aku ambil setelah aku pulang dari pergiku yang jauh itu. Maka ya Allah, kurawatlah kambing itu dengan baik. Akhirnya beranak pinak menjadi banyak. Setelah kambing itu beranak pinak menjadi banyak, aku jual kambing itu. Sebagian untukku, sebagian aku kumpulkan uangnya untuk membeli onta. Ontanya aku rawat. Begitu banyak aku jual, sebagian yang separuh untukku, separuh aku gunakan untuk membeli tanah, untuk membeli kebun. Sehingga bagian dari orang itu menjadi banyak sekali. Karena dia mempunyai kambing, mempunyai onta, mempunyai kebun yang banyak. Bahkan aku carikan perawat untuk merawat kebun-kebun, untuk merawat kambing, onta, dan ternak-ternak yang lain. Setelah beberapa tahun, orang itu kembali ke rumahku minta kepada kambingnya. Sebelum aku berikan kambing itu, orang itu saya ajak berjalan-jalan di perkebunan dan di peternakan onta, peternakan kambing, dan peternakan hewan-hewan lainnya. Orang itu bertanya, ini milik siapa? Kamu mempunyai banyak ini. Kemudian aku berkata kepada dia, itu adalah milikmu. Loh, kenapa saya tiba-tiba mempunyai kebun dan hewan-hewan ternak yang banyak ini? Aku jawab, ya Allah, itu adalah hasil dari kambing yang kamu titipkan kepadaku. Aku rawat dengan baik sehingga aku kembang biakkan. Hasilnya aku belikan onta untuk peternakan, untuk perkebunan, dan lain sebagainya ini. Maka orang itu berterima kasih sekali kepada aku. Ya Allah, dengan amalku yang ini, maka tolonglah bukakan pintu goa ini. Seketika pintu goa itu terbuka, tapi belum terbuka semuanya, hanya 2/3, sehingga belum bisa digunakan untuk keluar. Maka disampaikanlah, ayo kamu yang berdoa yang ketiga. Akhirnya yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu itu saya punya tetangga seorang perempuan yang menurut aku sangat cantik, sehingga aku sangat cinta kepada dia. Tapi ketika aku melamar kepada dia, aku ditolak oleh dia, sehingga saya sangat kecewa sekali. Suatu saat orang perempuan itu datang ke rumahku minta tolong agar aku menghutangi uang kepada dia untuk membeli obat ayahnya yang sedang sakit. Maka aku berkata kepada dia, kamu tidak usah hutang, aku beri uang, asal kamu mau pacaran kepadaku. Akhirnya disepakati, dia mau. Dia minta uang kepadaku, nanti pacaran kepada aku. Maka pulanglah dia membeli obat untuk ayahnya. Setelah pulang dia kembali ke rumahku.
Akhirnya aku tagih, aku minta janjinya ditepati. Akhirnya dia mau pacaran kepadaku. Tapi ketika aku mau memegang dia, dia berkata, "Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah." Begitu namamu ya Allah disebut oleh orang itu, aku bergetar. Dadaku bergetar, diriku bergetar karena takut kepadamu ya Allah. Akhirnya aku lunaskan, aku berikan uang yang saya berikan tadi, aku ikhlaskan untuk tidak usah dibayar. Dan aku suruh pulang orang perempuan ini ke rumahnya karena aku sudah takut kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, dengan amalku ini, karena begitu asmamu, begitu namamu disebut, aku bergetar. Maka tolonglah bukakan pintu gua ini untukku. Maka seketika itu pintu gua terbuka sehingga terbuka semuanya berkat doa dari 3 orang pemuda ini dengan membanggakan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 pemuda ini merupakan contoh bagi kita bisa membanggakan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan, untuk hajat hidup kita. Tapi tidak boleh membanggakan amal kita, ibadah kita kepada makhluk. Yang boleh dibanggakan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kebanggaan itu untuk wasilah agar hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tafsir surah Yasin ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk ayat-ayat selanjutnya. Dari saya, Al-Fatihah. Ya kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.